Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai permintaan dari salah satu subscriber saya, yaitu meminta agar membahas tentang sejarah Baranusa. Untuk itu kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Baranusa. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi bahwa mohon saudara-saudari membantu saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Sejarah Kerajaan Baranusa. Sebelum dikenal dengan nama Baranusa seperti sekarang ini, orang menyebutkan dengan istilah Bara saja, atau orang menyebutnya dengan nama Bara Merang atau Blang Merang. Artinya orang-orang Bara yang tinggal di dalam gubuk yang beratapkan alang-alang atau daun kelapa. Dan dalam satu gubuk tersebut tinggallah beberapa keluarga bersama sanak familinya. Mereka ini membentuk komune atau klan dan tinggal bersama. Tinggalnya orang dalam merang ini, kemudian orang gunung menyebut mereka dengan istilah nama Baranusa. Itu sudah digunakan pada saat mereka tinggal berdekatan dengan orang-orang pandai di daratan, di daerah Pantar bagian timur, tepatnya di daerah Waiwagang. Karena menurut sejarah lokal bahwa orang pandai dan Baranusa merupakan satu keluarga dari satu keturunan yang sama, yaitu keturunan Waiwunosere. Orang Baranusa yang mendiami tanah Bara Merang saat ini merupakan keturunan dari Bara Mawolang, salah satu putra dari Waiwunosere. Yang menurut sejarah lokal, mereka berimigrasi dari tanah Waiwegang hendak ke Pulau Jawa menggunakan perahu yang bernama Susundara. Tapi ternyata perahu mereka rusak dan mereka singgah di daerah Bagang, bagian atas Abang Waiwasing. Kemudian mereka diminta oleh Raja Singgang, yaitu Raja Rupatake, untuk menetap bersama mereka di kerajaan Singgang. Setelah itu, keturunan Bara Mawolang bersama sanak familinya yang tinggal di kerajaan Singgang berimigrasi lagi menempati tanah Piringsina dan membangun kerajaan mereka sendiri yang diberi nama Kerajaan Baranusa, yang dipimpin oleh Raja Bolitonda. Setelah itu mereka berimigrasi lagi ke Pulau Kura. Baranusa tak lepas dari incaran pengembangan pengaruh Ternate atau Tidore. Belakangan Ternate lebih besar pengaruhnya di Baranusa. Karena itu Ternate merasa perlu mengirim dai-nya ke Baranusa untuk mengembangkan Islam di sana. Di Baranusa, ternyata para dai dari Ternate ini tidak sekedar mengajarkan Islam, tapi juga mengembangkan sistem politik yang ada di Kesultanan Ternate. Ini bisa dilihat dari catatan berdirinya Kerajaan Baranusa pada tahun 1520. Raja pertama Baranusa diketahui bernama Bolitonda, yang memerintah hingga tahun 1578. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Bolitonda diyakini mirip dengan sistem yang ada di Kesultanan Ternate. Bahkan, nama Bolitonda sendiri sangat berbau Ternate. Pada masa kependudukan Belanda, masyarakat yang menetap di Pulau Kura diperintahkan oleh Belanda untuk datang menetap di tempat sekarang yang dinamakan Baranusa, yang menjadi ibu kota kecamatan Pantar Barat sekarang. Awal abad ke-20, Alor terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kerajaan Kui, Batulolong, Kolana, Baranusa, dan Alor. Kerajaan Alor wilayahnya meliputi seluruh Jazirah Kabola atau bagian utara Pulau Alor. Demikian sejarah Kerajaan Baranusa, dan terima kasih. Tuhan memberkati.